Selamat siang. Siang, Bu. Halo, Ibu. Siang, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, Ibu akan pimpin doa siang hari ini secara Kristen, yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih setiamu sepanjang hari ini sehingga kami boleh menikmatinya, dan sebentar kami akan memulai kegiatan kami ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Gimana nih kabar kalian? Melita, gimana kabarnya, Mei? Mantap, Bu. Mantap. Tika sendiri gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Sangat Oke. oke. Tuhan. Baik. Iya. Melita ini rambutnya potong rambut ya? Iya, Bu. Kelihatan segar tuh. Aduh, tambah cantik ya. Oke, nah sebelum mulai Ibu pengen presensi dulu ya. Oke, kita mulai presensi. Gusti Ayu Made Melita hadir ya. Oke, Gabriela Tika hadir. Oke, ini sih Jimin nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Bu. Jimin teman kelas kalian itu loh. Mau sakit kali, Bu. Oh, ya nggak apa-apa kalau gitu. Kita lanjutin aja kegiatan kita siang hari ini. Nah, kelihatannya masih lesu-lesu. Kita main dulu ya, kita ice breaking dulu. Permainan kali ini tuh mudah, cuman membutuhkan kefokusan kalian gitu. Cara mainnya, kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Dan kalau malam, tepuk tangannya setengah. Tengah itu kayak gini. Oke, pagi, siang, malam. Bukannya lebih, Bu. Kalau gini, kalau setengah kan gini, nggak jatuh. Ya nggak apa-apa dong, setengah gini nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Malam. Oke, nggak ada yang salah. Pagi. Kayaknya fokus-fokus semua nih teman-teman. Sekali lagi ya. Siang. Kok cuma sekali? 2 kali, Bu. Oke. Teman-teman kayaknya fokusnya masih bagus ya. Nah, oke. Sebelum mulai, Ibu pengen ngasih tahu agenda kita hari ini. Nah, agenda hari ini kita akan mendiskusikan bersama-sama terkait dengan tema besar kita, yaitu perilaku bullying. Oke, nanti sambil Ibu menyampaikan materi, kita juga sambil berefleksi dan saling sharing bersama gitu ya. Nanti juga diakhiri oleh penugasan yang akan Ibu kasih untuk kalian semua kerjakan. Apakah sampai di sini bisa dimengerti ya? Oke, terima kasih. Nah, jika mengerti, maka sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pertemuan kita hari ini terkait dengan topik bullying. Nah, tujuannya ialah supaya kita semua di sini bisa menghindari perilaku yang menyimpang. Salah satunya ya perilaku bullying ini ya. Supaya kita juga semakin disadarkan untuk memiliki perilaku yang lebih positif dengan menghargai perbedaan dan juga persamaan terhadap sesama manusia gitu. Nah, sampai di sini apakah teman-teman udah siap nih ngikuti layanan kita hari ini? Bu, boleh ke toilet bentar. Ke toilet?
siap 45, Bu. Oke. Tadi Manjita bilang mau ke toilet ya? Iya, Bu, kebelet bentar ya, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah, Bu. Oh udah cepet ya Mai. Cepet, Bu. Kan saya tadi bilang bentar. Oh oke. Melita siap ya ngikut kegiatan kita siang hari ini ya? Oke baik. Oke. Nah tema topik kita pada siang hari ini itu adalah bullying dan subtemanya adalah what's wrong with bullying. Nah sebelum memulai materi nih, Ibu pengen nanya, dari kalian ada nggak yang tahu apa itu bullying? Tahu nggak? Melita tahu? Itu kan, Bu, yang sering ngolok-ngolok tuh. Biasanya kan aku sering dikatain, Bu. Katain jelek. Oh gitu. Oke, Melita yang dibilang Melita itu benar ya. Jadi boleh ke bawah. Next slide. Oke, jadi pengertian bullying itu artinya ya kita mengganggu atau menggertak orang lain gitu, yang kita anggap mungkin lebih lemah daripada diri kita sendiri. Nah, tindakan bullying ini juga termasuk kekerasan ya, kalau teman-teman tahu, termasuk juga penindasan, tindakan penganiayaan, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, biasanya tindakan yang sering kita temukan bersama di lingkungan sekitar itu biasanya dilakukan oleh misalnya orang tua terhadap anak, bisa juga guru terhadap muridnya, bisa juga sesama teman, dan masih banyak lagi gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa bullying ini sebenarnya sering terjadi di kalangan remaja. Bullying juga sering terjadi di lingkungan sekolah. Ini hati-hati ya teman-teman. Mungkin juga teman-teman sering ketemu ya dengan kasus-kasus bullying kayak gini di sekolah ataupun mungkin di lingkungan seperti itu. Next. Oke, kita masuk jenis-jenis bullying. Teman-teman ada nggak yang bisa sebutkan jenis-jenis bullying secara fisik? Ada nggak? Ini Mbak Tika gimana? Pendapatnya ada nggak? Ngerti nggak? Mungkin yang itu, Bu, kamu gemuk gitu, Bu. Oh, itu dengan kata-kata dong berarti, verbal. Kalau fisik itu gimana contohnya? Aku nyontohinnya yang verbal aja, Bu. Oh, yang verbal itu tadi termasuk Iya. verbal ya? Oke. Iya, Bu. Ini Melita tahu nggak yang fisik gimana? Contoh bullying fisik itu? Apa ya, Bu? Mungkin dilempar kertas, Bu. Karena saya Gimana? kan dilempar kertas. Saya kan Oh, suka dibully, dikatain jelek. Nah, itu kan dilempar kertas. Soalnya, Bu, sama saya. iya bisa. Itu termasuk ya yang disebuti Melita itu termasuk bullying secara fisik. Namun secara fisik itu yang sering kita jumpai itu misalnya kayak memukul. Nah, itu termasuk mencubit. Nah, itu juga termasuk. Ini mungkin teman-teman mungkin secara nggak sadar selama ini pernah juga ya mungkin, tapi nggak sadar kalau itu termasuk tindakan bullying gitu. Nah, termasuk juga ada bullying secara sosial maupun media sosial. Nah, media sosial ini masih kita sering temukan ya, misalnya kalau kalian baca scroll TikTok, nah gitu kan lihat komentarnya kadang ada yang saling mengejek, menghina. Nah, itu termasuk jenis bullying melalui media sosial. Seperti itu teman-teman. Next. Nah, di sini ada beberapa faktor ya penyebab munculnya tindakan bullying dari sisi perilaku. Nanti ada dua ya, sisi pelaku dan juga sisi korban seperti itu. Nah, pertama itu adalah
pengaruh sosial ya yang buruk gitu. Ada juga kurangnya pengawasan atau perhatian orang tua terhadap anaknya yang berdampak pada perilaku dan kebiasaan yang terlalu bebas ya. Nah, kemudian juga dia di masa lalunya itu pernah menjadi korban bullying gitu. Maka di masa sekarang dia bisa menjadi pelakunya seperti itu. Kemudian juga ada faktor iri, kemudian mencari perhatian, mungkin juga ada keluarga yang tidak harmonis, atau fenomena geng. Nah, ini fenomena geng nih di sekolah biasanya. Teman-teman masih sering nemuin kayak gini nggak? Geng-geng kayak gitu, circle-circle gitu. Sering, Bu. Oh, sering ya. Kalau Tika sendiri, temenannya semua atau harus berkumpul geng-geng gitu? Semua saya temani, Bu. Hewan juga saya temani, Bu. Nah, itu bagus kalau kayak gitu. Kalau Melita ini gimana ini pertemanannya? Ya nggak ada yang mau sama saya, Bu. Temenan. Soalnya kan tadi saya bilang kalau saya dibully karena saya jelek. Oh, gitu. Melita ini sering mengalami tindakan bullying ya di kelas. Ya, kayak gitu, Bu. Oke, nanti semisal kalau kamu kurang nyaman berbicara di sini, nanti habis layanan kamu bisa temui ibu ya. Oke, nah selanjutnya ibu pengen ngasih tahu nih ke kalian bahwa sebenarnya ada loh sebenarnya hal yang dirasakan oleh seorang pembuli saat ia membuli seseorang seperti itu. Nah, biasanya mereka itu merasakan kepuasan atau ada muncul kesenangan tersendiri gitu ketika sudah melampiaskan tindakan itu kepada korbannya gitu. Jadi mereka yang ngerasa senang, mereka ngerasa lebih berkuasa gitu daripada teman-teman yang lain seperti itu. Next. Oke, tadi kan dari sisi pelaku. Nah, sekarang dari sisi korban. Nah, ini mungkin teman-teman yang pertama ini ras ya, teman-teman mungkin sering temui di kehidupan nyata gitu. Misalnya dari warna kulit yang berbeda dari teman-temannya, atau suku yang berbeda dari teman-temannya. Nah, maka dari itu tidak jarang kita sering menemukan yang namanya tindakan bullying seperti itu karena adanya perbedaan itu. Nah, termasuk juga penampilan fisik nih, penampilan fisik, kemudian tingkat ekonomi yang rendah atau tinggi itu juga bisa menjadi penyebab dari tindakan bullying. Dan juga yang terakhir adalah terlihat lemah seperti itu. Nah, mungkin yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari ini lebih keras atau penampilan fisik ya. Mungkin mohon maaf misalnya teman-teman ada yang teman-teman kita ada yang secara fisik itu kekurangan seperti itu. Nah, maka dari situ bisa menimbulkan yang namanya tindakan bullying gitu. Ini hati-hati juga teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya, next. Nah, ini teman-teman, ini tuh termasuk dampak bullying bagi korban gitu. Ada merasa tidak nyaman, ada rasa cemas dan takut, terganggu nafsu makannya, kemudian depresi hingga trauma, dan juga gangguan tidur. Mungkin teman-teman selama ini ngerasa itu ya, apa ya, kayak sepele ya tentang tindakan bullying ini tanpa mengetahui dampak bullying itu sendiri bagi si korban seperti itu teman-teman. Nah mungkin Melita bisa sharing tentang pengalamannya apa sih yang kamu rasakan misal kamu dibully seperti itu oleh teman-teman. Ya, jujur ya, Bu, kalau pas dibully ya saya ngerasanya tidak nyaman sih. Saya ngerasa kayak emang saya salah banget ya untuk dibully. Apalagi gara-gara saya tukang pendek ini, Bu. Kalau ngomong saya jelek gitu.
Oh, begitu ya. Jadi Melita juga ngerasa nggak nyaman. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan bahwa tindakan dampak bullying ini tuh bisa sampai apa ya? Berdampak pada psikis. Nah, artinya ada keinginan untuk bunuh diri. Misalnya orang itu benar-benar udah kayak nggak kuat menghadapi perilaku bullying itu. Nah, itu bisa jadi aja gitu. Kalau dari Tika ini ada pengalaman nggak? Misalnya dibully atau gimana sih rasanya dibully itu dampaknya yang Tika rasakan secara langsung itu gimana? Pernah nggak? Saya sendiri sih nggak pernah ya, Bu. Karena kan semua semua ciptaan Tuhan saya temani, Bu. Begitu. Tapi saya melihat dari pengalaman-pengalaman yang saya temui, saya merasa kasihan, Bu. Karena mereka kan juga diciptakan oleh Tuhan nggak sempurna ya, Bu. Harusnya tetap harus disayangi begitu sih, Bu. Oke, berarti Tika ini belum pernah ya yang menemukan atau mengalami tindakan bullying, tapi pernah memiliki pengalaman melihat secara langsung begitu ya? Oke, nah eh, mungkin dari sini kita bisa sama-sama belajar bahwa dampaknya ini bisa sangat berbahaya gitu loh. Hitungannya bisa sampai nyawa gitu. Jadi Ibu mengajak teman-teman semua di sini untuk bisa berhati-hati dalam bertindak walaupun itu sama teman dekat ya, walaupun itu sama teman dekat, sama saudara ataupun sama sahabat atau yang lain. Nah, itu teman-teman bisa lebih berhati-hatilah dalam berperilaku seperti itu ya. Nah, oke, next. Oke, dan masuk ke ini masih bagian yang tadi ya, dampak dari perilaku bullying sebelumnya ya. Nah, ini yaitu yang pertama lagi sulit bergaul, dia juga ngerasa tidak percaya diri, terus juga merasa tidak berharga atau keinginan bunuh diri ya yang Ibu bilang tadi, yang Ibu jelaskan untuk apa ya, punya keinginan untuk bunuh diri gitu. Mereka juga ngerasa nggak berharga, semakin nggak percaya diri, dan bahkan biasanya orang-orang yang sering mengalami tindakan bullying ini tuh susah mendapatkan teman seperti itu. Takut juga bergaul karena mereka ngerasa trauma gitu. Trauma punya teman nanti takutnya malah dibully seperti itu. Next. Nah, ini adalah hal yang bisa ditanamkan untuk menghindari perilaku bullying ya. Yang pertama itu ya mulai dari diri kita sendiri untuk mencintai diri sendiri. Ini gimana nih Mbak Melita, pernah merasa membenci diri sendiri atau pernah mencoba mencintai diri sendiri begitu? Kalau mencintai diri sendiri itu caranya gimana? Gimana Melita, bisa diulang? Kalau mencintai diri sendiri itu gimana contohnya tuh? Ya mencintai diri sendiri berarti kamu ya menghargai gitu, menghargai diri sendiri. Ya kamu berpikir positif tentang dirimu sendiri begitu. Misalnya kamu diejek tetapi kamu berusaha untuk menutup telinga gitu. Artinya kamu menjaga diri kamu sendiri gitu dari omongan-omongan orang lain. Jadi kamu berpikir misalnya kamu di ejek jelek atau seperti apa gitu, tapi kamu karena kamu bisa menerima diri sendiri, kamu nggak punya pandangan negatif gitu loh tentang dirimu sendiri. Jadi kamu percaya sama dirimu sendiri bahwa kamu itu cantik gitu, cantik apa adanya gitu, versi kamu sendiri. Nah, gitu sih contohnya. Gimana? Ada contoh lain dari Melita? Ya itu sih begini. Saya masih mencoba buat nimbang lah. Mungkin memang saya cantik, tapi akademik saya tidak seperti teman lain. Saya sih masih bisa sombong ya Bu, ya sama yang mengebully saya. Oke, berarti Melita ya
mencoba lah ya, mencoba artinya mencoba mencintai diri sendiri. Kalau Tika ini gimana? Udah mencintai diri sendiri atau belum? Sudah, Bu. Oh, udah. Iya, Bu. Benar. Keren ya kacamatanya ya. Gaul ya, Bu, saya. Iya. Gimana? Ini bentuk dari mencintai diri sendiri ya? Iya, benar, Bu. Oke, Ini, berarti ya, barang bagus ini, Bu, di Zoom. oke, nanti Ibu coba juga ya. Oke, berarti di sini kita bisa lihat bahwa Melita sendiri sedang mencoba dan Tika sudah bisa mencintai diri sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, ini termasuk dengan poin yang pertama tadi ya, yang Ibu udah jelaskan. Kemudian, jadikan diri sendiri sebagai cermin. Nah, artinya ya sebelum kita bertindak negatif kepada orang lain, ya kita bisa menerapkan tindakan negatif itu pada diri kita sendiri gitu loh. Kira-kira enak nggak kalau misalnya kita dibully gitu? Misal kalau kita ada niatan untuk membuli orang lain, tapi kita berpikir dulu dalam diri, kira-kira kalau aku dibully enak nggak ya? Kira-kira kalau aku diejek enak nggak ya? Nah, kira-kira begitu ya. Semoga teman-teman juga paham. Nah, selanjutnya adalah belajar untuk menghormati dan menghargai orang lain. Nah, menurut Melita sama Tika ini gimana nih? Menghargai itu kira-kira menghargai apa aja? Bu, gantian. Gimana, Ulangin, Bu, Mel? putus. Ulangin, Bu, putus-putus suaranya, Bu. Oh, maaf. Oke, Bu ulangi. Nah, selanjutnya ini kan poin selanjutnya adalah belajar untuk menghormati dan menghargai orang lain. Nah, kira-kira sepenangkapan Tika dan Melita, kira-kira bentuk dari kita menghormati dan menghargai orang lain itu gimana? Dari Tika dulu nggak apa-apa? Mungkin lebih, kalau menghargai sendiri itu toleransi antar sesama gitu, Bu. Ya, ya, ya. Terus menghargai perbedaan antara sesama. Gitu sih, Bu, menurut saya. Oke, itu benar ya yang dibilang sama si Tika tadi. Artinya kita bisa menghargai perbedaan dari orang lain, juga bisa toleransi. Kalau dari Mbak Melita, gimana pendapatnya? Sama atau beda? Sama sih Bu sama Tika. Ya, intinya kalau menghargai orang lain tuh, kalau secara fisik ya Bu, ya orang mau kurus, mau gendut, mau cantik, mau jelek, ya kita harus menghargai karena kita sama-sama makan nasi ya Bu. Gitu. Oke, ya benar-benar. Yang dikatakan Tika, yang dikatakan Melita itu benar ya. Itu termasuk poin dari menghormati dan menghargai orang lain. Artinya kita bisa mentoleransi apapun yang menjadi perbedaan dari orang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menyadari batasan gitu. Artinya ya, kita sebelum berperilaku atau melakukan sesuatu pada orang lain, melakukan sesuatu yang buruk pada orang lain, artinya kita ya bisa ngerti batasan gitu loh. Kalau semisal itu candaan ya hanya sebatas candaan, jangan sampai hal-hal yang kita ucapkan, hal-hal yang kita lakukan itu bisa melukai perasaan orang lain seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya next. Nah, ini hal-hal yang dapat dilakukan jika mengalami atau menemui tindakan bullying. Yang pertama itu tidak menyimpan sendiri. Nah, artinya saat kita mengalami tindakan bullying ini kita nggak menyimpan itu sendiri gitu. Kita bisa
bilang sama orang-orang terdekat yang mungkin kita percaya, seperti itu misalnya orang tua, misalnya guru BK juga termasuk, ataupun teman-teman kita yang mungkin kita lebih percaya gitu. Mungkin dari sini pengalaman Melita selama dibully atau mengalami pembulian ini, Melita menyimpan sendiri atau Melita pernah mengungkapkan hal ini kepada orang lain? Belum pernah sih Bu, baru ini aku bilang di kelas ini. Oke, begitu. Jadi Melita nggak nyimpen sendiri ya, artinya bisa apa ya, mengungkapkan apa yang Melita rasakan selama ini kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah bertindak. Nah, bisa aja nih kalau semisal kita mengalami tindakan bullying atau dibully seperti itu, kita dapat bertindak gitu. Artinya ya kita berbicara secara baik-baik gitu dengan si pelaku gitu. Kalau semisal ya mereka tetap apa ya bertindak yang buruk gitu terhadap kita, ya kita bisa melaporkan hal-hal ini kepada orang-orang yang kita percaya. Misalnya kalau di sekolah itu ya bisa langsung ngomong ke guru gitu ya. Kemudian ini berbicara dengan pelaku, sama ya poinnya yang kayak tadi, kemudian tidak melakukan perlawanan. Nah, artinya kalau kita sama-sama ngelawan, berarti artinya ya kita ikutan membuli toh. Jadi usahakan ya kita nggak melawan, ya kita bicara baik-baik saja. Semisal tidak ada perubahan, baru kita bisa bertindak untuk melaporkan hal ini kepada orang-orang yang berwajib gitu, orang-orang yang berwenang seperti itu. Selanjutnya, oke, udah habis, nggak terasa ya, cepet ya materinya habis. Nah, kita udah banyak membahas hal hari ini secara bersama-sama, dan teman-teman tadi juga udah sama-sama sharing ya, kita udah sama-sama sharing tentang pengalaman kita, tentang apa yang kita rasakan, seperti itu. Nah, sekarang Ibu minta salah satu atau dua dari kalian bisa mengambil poin penting dari pembahasan kita hari ini. Ayo, siapa yang mau? Ibu nggak nunjuk. Kalau nggak ada yang mau, nanti Ibu tunjuk. Oke, mungkin Melita aja. Melita, gimana? Poin penting yang kamu dapatkan hari ini itu apa? Bu, gantian Tika, Bu. Sayang mulu kayaknya. Oh iya. Oh iya, Tika. Yuk Tika, habis itu Melita tetap ya. Intinya kita harus saling menghargai sama kita, Bu. Tidak boleh membuli, tidak boleh mengata-ngatakan, karena semua makhluk ciptaan Tuhan itu diciptakan untuk saling menghargai, mengasihi, mencintai, dan lain-lain. Begitu, Bu. Oke, banyak ya poinnya yang bisa diambil oleh Tika. Ini mungkin PPT-nya bisa ditutup aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau dari Melita sendiri gimana? Poin penting apa yang bisa didapat? Tadi sih Bu, walaupun kita dibully, ya jangan membalas lah gitu, karena sama aja kita jadi pelaku pembuli. Itu yang saya takut. Oke, yang disampaikan poin yang disampaikan Tika, yang disampaikan Melita benar. Jadi Ibu pengen menambahkan bahwa beberapa poin penting ya, bahwa perilaku bullying ini sebenarnya ya bukan perilaku terpuji gitu. Bentuk perilaku juga, perilaku bullying ini juga beraneka ragam seperti yang teman-teman udah tahu tadi ya. Dan dampaknya itu tidak hanya secara fisik, tetapi bisa dirasakan hingga psikis, emosional yang terganggu, tadi juga keinginan untuk bunuh diri, nah itu termasuk seperti itu. Maka Ibu pengen ngajak teman-teman di sini untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam berperilaku, walaupun hanya sama teman deket,
sama sahabat atau orang-orang terdekat gitu kan bisa apa ya, kita udah tahu kan dampaknya tadi bahaya gitu, separah itu. Jadi mari kita lebih menumbuhkan perilaku yang lebih beretika gitu dan tentunya lebih positif untuk diri sendiri maupun untuk orang lain begitu. Dan tadi poin terakhir yang Ibu sampaikan di materi tadi bahwa kalau kita ngelihat orang yang dibully atau kita merasa kita juga dibully itu kalau ngelihat orang lain dibully itu jangan diam aja gitu. Kita bisa bantu korban bullying itu, kita berikan dukungan yang positif kepada mereka. Jangan malah ikut-ikutan membuli gitu ya, apa bedanya gitu jadikan. Nah, oke, untuk Ibu ingin menyampaikan sedikit tentang agenda ya pertemuan kita selanjutnya. Nanti Ibu akan kirim ya di WA group topik yang dibahas, yang akan disampaikan juga Ibu susulkan nanti di WA group. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, ini nanti Ibu akan kirim link grup link Google Form. Link Google Form yang satunya itu tentang refleksi, yang satunya tentang evaluasi. Nanti Ibu juga kirim di WA group. Oke, untuk pengerjaannya kedua tugas ini itu sekitar Ibu batasi sekitar jam 12 malam nanti ya, harus dikumpul ya. Oke. Kemudian nanti juga Ibu kirim di grup, di WA grup terkait dengan penugasan kita. Ya, penugasan ini nanti kalian kerjakan, Ibu kasih waktu sekitar selama seminggu ya. Nanti di hari yang sama seperti hari ini, kalian harus kumpul tugas ini pada Ibu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu, tugasnya banyak banget. Oh, beda dong. Ini tugasnya yang pertama tadi kan ada 2 tuh. Nggak banyak, itu cuman kalian conteng-conteng aja nanti. Itu cuman beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang perlu kalian isi. Nggak perlu kalian jawab pakai kalimat. Jadi kalian nanti tinggal isi poin-poin seperti itu. Pilih salah satu lah istilahnya gitu ya. Oke. Kalau teman-teman udah mengerti, maka pertemuan kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu minta Tika, ayo Tika berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Suara saya sudah terdengar, Bu. Terdengar. Oke, Bu. Sebelumnya saya akan pimpin secara katolik, yang lain mau menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, Tuhan, dan ilmunya bermanfaat bagi kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tika udah memimpin doa di untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin. Oke, ini Tika eksis banget ya. Iya, Bu. Kan mencintai diri sendiri, Bu. Oke, iya, Ibu mengerti. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang dan see you next time. Dadah, Ibu. Iya, Bu. Dadah. Terima kasih. Iya, sama-sama. So watch me set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, get the drum running on like a
wrong.